Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ahmad Al-Ghifari, siswa saking SMP Setunggil Arjawinangun. Badhe ngedongeng ceritakeun asal-usul desa Arjawinangun. Naskah saking Perpustakaan Budaya Digital Indonesia. Dalam perjalanannya untuk mencari dan memperdalam ajaran Islam, dua orang keturunan Pajajaran, Raden Walangsungsang dan Rara Santang, berangkat jauh hingga ke negeri Mesir untuk menunaikan ibadah haji. Tak lama kemudian Raden Walangsungsang berkata kepada adiknya, "Adikku Rara Santang, aku akan kembali ke Cirebon. Hati ini terpanggil untuk melanjutkan perjuangan di tanah kelahiran." Nyi Rara Santang pun tersenyum lembut. "Pergilah Kakanda, aku akan tetap di sini bersama suamiku Syarif Abdullah. Semoga Allah senantiasa melindungi langkahmu." Raden Walangsungsang pun kembali ke Cirebon dan dikenal dengan nama Haji Abdullah Iman. Sedangkan Nyi Rara Santang tetap tinggal di Mesir bersama suaminya Syarif Abdullah, seorang raja Mesir. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putra yang bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Setelah Syarif Hidayatullah beranjak dewasa, ia berpamitan kepada ibundanya. "Ibunda, izinkan Ananda berangkat ke Cirebon. Hamba ingin mencari dan memperdalam ajaran Islam." Ibunya menatap penuh kasih. "Pergilah anakku, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan jadilah penerang bagi banyak orang." Sesampainya Syarif Hidayatullah di Cirebon, ia disambut hangat oleh pamannya, yaitu Haji Abdul Iman atau juga yang bisa disebut Pangeran Cakrabuana. "Selamat datang keponakanku," ujar Pangeran Cakrabuana. "Kau telah tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana. Aku ingin mempertemukanmu dengan putriku Dimas Pakungwati." Dari pertemuan itu akhirnya mereka berdua pun dinikahkan dan Syarif Hidayatullah diberi gelar Sultan Syarif Hidayatullah dan menempati Keraton Pakungwati. Tak lama kemudian Syarif Hidayatullah memutuskan untuk mengembara ke negeri Cina guna untuk menuntut ilmu dan menyebarkan agama Islam di sana. Ia disambut hangat oleh penduduk setempat. "Orang asing ini sangat ramah dan bijaksana," bisik salah seorang penduduk. "Benar, bahkan katanya ia mampu menyelamatkan bayi dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun." Masyarakat yang mengetahui itu kagum dan menganggapnya orang sakti. Namun berita itu sampai ke telinga Kaisar Cina yang merasa iri dan gusar. "Siapa yang rakyat lebih memujanya dariku?" ucapnya dengan nada marah. "Undang dia ke istana, aku ingin mengujinya." Sampainya Syarif Hidayatullah di istana, Kaisar pun berkata, "Tuan Syarif, jika engkau benar-benar orang suci, tebaklah apakah putriku An Leontin benar-benar mengandung?" Dengan tenang Syarif Hidayatullah pun menjawab, "Benar Tuan, putri Tuan sedang mengandung." Kaisar tertawa sidis. Boh, ia hanya menyelipkan bantal di perutnya." Namun tak lama seorang dayang berlari panik. "Ampun Paduka, putri benar-benar mengandung." Kaisar pun terkejut. Ia pun sadar bahwa Syarif Hidayatullah bukan orang sembarangan. Saat istana sedang gempar, Syarif Hidayatullah pun diam-diam meninggalkan negeri itu dan kembali ke Cirebon. Tak lama kemudian putri An Leontin pun meminta izin kepada ayahnya. "Ayahanda, izinkan Ananda pergi mencari lelaki yang telah merubah takdir ini." Dengan berat hati Kaisar pun mengangguk. "Pergilah anakku dan temukan kebahagiaanmu." Putri pun berlayar ke Cirebon dan akhirnya bertemu kembali dengan Syarif Hidayatullah di Gunung Jati. Mereka menikah dan putri An Leontin ditempatkan di daerah Luragung dan dia dikenal dengan nama Ratu Petis karena gemar memakan betis. Ketika Ratu Petis melahirkan, bayinya pun meninggal
karena merasa kehilangan dan sedih, ia pun mengangkat anak dari Ki Gede Luragung yang bernama Arya Kemuning, yang kelak akan dikenal dengan nama Adipati Arya Kemuning. Setelah dewasa, Adipati Kerai Arya Kemuning menghadap ayahnya. "Ayahanda, hamba datang memohon petunjuk." Dengan tersenyum dan menepuk bahu anaknya, Syarif Datul pun menjawab, "Wahai anakku, pergilah ke Indramayu, sampaikan undangan ini kepada Surya Dharma agar datang ke Gunung Jati." Adipati Arya Kemuning pun menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati. Namun setelah ia selesai melaksanakan tugas itu, ia pun merasa sangat kelelahan dan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. "Di sini tempatnya nyaman sekali, aku akan beristirahat sejenak," ucapnya pelan. Angin berhembus seolah membisikkan restu langit dan bumi, dan dari keheningan itu terdengar seperti mantra suci. "Wahai Arjawinangun, dari lelah lahir berkah, dari tugas lahir kejayaan, dan restu langit dan bumi Cirebon, jadilah engkau tempat bahagian, tempat yang dimuliakan." Dari peristiwa itu menjadi saksi bahwa dari lelahnya seorang pejuang melahirkan tanah kebahagiaan, tanah yang dimuliakan. Arjawinangun memiliki dua makna. Arja yang berarti kebahagiaan dan Winangun yang berarti membangun atau telah selesai melaksanakan tugas mulia. Maka Arjawinangun berarti kebahagiaan setelah melaksanakan tugas mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.